Ya, sudah genap seminggu sejak dunia kembali cemas begitu ya. Jumat 13 Juni 2025 dini hari, waktu Teheran, serangkaian ledakan mengguncang wilayah Isfahan, Iran. Serangan ini didalangi oleh Israel sebagai balasan atas dugaan serangan rudal dan drone dari Iran. Tentu saja yang menyasar wilayah-wilayah negaranya awal bulan ini. Diketahui target utama Israel adalah fasilitas pengembangan drone dan gudang senjata di provinsi Barat Iran. Menteri Pertahanan Israel Katz secara terbuka menyatakan bahwa ia memerintahkan serangan terhadap target-target di Iran dengan tujuan melemahkan rezim tersebut. Selengkapnya kita akan simak kronologi dalam konflik Iran-Israel meledak, awas perang meluas. Ya, seiring dengan panasnya konflik militer, suhu politik pun ikut mendidih. Salah satu tokoh yang kembali muncul adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan selalu muncul ya pemirsa. Lewat platform media sosialnya, Trump mengeluarkan serangkaian pernyataan kontroversial. Menyebut Iran sebagai negara sponsor teror dan menyindir Khomeini sebagai pemimpin yang gagal paham zaman. Trump bahkan menyebutkan bahwa Amerika Serikat dapat dengan mudah melenyapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut, tetapi memilih untuk tidak mengambil tindakan itu saat ini. Menanggapi hal tersebut, Ayatollah Ali Khamenei tidak tinggal diam. Ia menyebut Trump sebagai simbol dekadensi moral Barat dan menyatakan bahwa Iran tidak akan pernah tunduk pada tekanan kekuatan Zionis dan sekutunya. Narasi politik semakin liar ketika Trump menyebut dirinya sedang mempertimbangkan opsi serangan langsung terhadap Iran. Dan ini bukan gertakan belaka. Beberapa jam setelah cuitan itu muncul, armada kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat dilaporkan bergerak ke arah Teluk. Oke, di luar dugaan, ketegangan ini menarik perhatian di kawasan Asia Timur. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, muncul dengan pernyataan tajamnya. Kami tidak akan meninggalkan sekutu kami, Tehran tidak sendiri. Dan ia juga menyebut agar negara-negara barat tidak menyulit api besar di Timur Tengah. Selain itu, Korea Utara juga bahkan menyebut Israel adalah entitas seperti kanker perdamaian di Timur Tengah. Kim menegaskan bahwa Iran tidaklah sendirian dalam konflik ini dan menyatakan bahwa Korea Utara telah menaikkan status kesiagaan militer ke level tertinggi. Dalam pidato terbarunya, Kim mendeklarasikan bahwa Korea Utara tidak akan meninggalkan sekutu kami di masa sulit. Tehran tidak sendirian sekarang. Lebih lanjut, Kim memperingatkan akan adanya langkah militer yang tak terduga jika agresi terhadap Iran terus berlanjut. Jangan uji batas sabar kami, katanya. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa konflik regional ini bisa meluas menjadi perang proksi atau bahkan benturan langsung antar negara-negara nuklir. Dunia tak hanya berbicara soal Trump ataupun Kim, dua pemimpin dunia yang punya pengaruh geopolitik luas seperti Xi Jinping dan Vladimir Putin juga secara terbuka turun tangan. Pada 19 Juni, Xi dan Putin melakukan panggilan telepon resmi untuk membahas konflik Iran-Israel yang semakin memanas. Nah, dalam pembicaraan mereka berdua, keduanya tentu saja mengutuk serangan Israel ke Iran dan mendesak segera dihentikan. Mereka menilai bahwa Israel melanggar piagam PBB dan memicu ketidakpastian dan ketidakstabilan yang bisa meluas ke seluruh kawasan. Xi Jinping juga secara khusus menyatakan negara-negara besar dengan pengaruh khusus harus turun tangan untuk mendinginkan situasi. Putin lebih jauh lagi. Ia menawarkan Rusia sebagai pihak penengah jika ketiga negara, Amerika, Israel, dan Iran bersedia duduk di meja damai. Ini tidak sekedar gertakan geopolitik. China saat ini juga menjadi pembeli terbesar minyak Iran. Sedangkan Rusia telah menandatangani kemitraan strategis 20 tahun dengan Teheran yang meliputi keamanan cyber, pertahanan, dan energi nuklir sipil. Dan tentu saja inilah momen langka ya, di mana Beijing dan juga Moskow saat ini berdiri sejalan sendiri menghadapi narasi militer yang didorong oleh blok barat. Pertanyaannya, apakah jalur diplomasi ini bisa menjadi rem atau hanya menjadi latar belakang di saat perang terus berjalan? Kita ke slide selanjutnya. Vladimir Putin melanjutkan manuver geopolitiknya dengan pernyataan resmi yang lebih terbuka lagi. Lewat juru bicara Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia, Rusia telah memperingatkan Amerika Serikat untuk jangan sekali-kali mengintervensi militer dalam konflik Iran-Israel. Juru bicaranya menyebut
bahwa kami ingin memperingatkan Washington secara khusus bahwa intervensi militer di situasi ini adalah langkah yang sangat berbahaya dengan konsekuensi yang sulit diduga. Pesan ini dikemukakan juga menyusul oleh panggilan telepon dari Xi dan juga Putin di mana keduanya kuat mengutuk serangan Israel dan menggariskan urgensi hijrah dari militer ke diplomasi. Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak memberikan bantuan militer untuk Iran dan Teheran belum pernah meminta. Meskipun ada perjanjian kemitraan strategis 20 tahun. Namun, atau jika Amerika Serikat terlibat secara militer nyata, Rusia menganggapnya sebagai penyulut konflik global yang bisa membawa kehancuran besar-besaran.